Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatah Fadlur Rahman dari kelas C. Saya di sini akan membahas fisika dasar 2 tentang bab 8 tentang arus bolak-balik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bab 8, arus bolak-balik. Yang pertama yaitu arus arah. Arus arah adalah arus yang arahnya selalu sama setiap waktu tapi besarannya berubah-ubah seperti grafik berikut ini. Dari grafik berikut kita telah dapatkan A. Selalu konstanta dan bertanda positif. Yang B. Setiap konstanta yang bertanda negatif. Yang C. Disebut arus transien. Yang D. Mengikuti sinodal tapi selalu positif. Yang E. Nilainya berubah-ubah mengikuti pola persegi. Yang F. Nilainya berubah-ubah mengikuti pola segitiga. Yang kedua, arus bolak-balik adalah arus yang arahnya berubah-ubah secara bergantian. Pada suatu grafik ini kita bisa lihat yang A berubah secara sinosida. Yang B berubah-ubah secara persegi. Yang C berubah dengan pola segitiga. Yang D berubah-ubah secara transien. Sekarang saya akan menjelaskan arus bolak-balik sinusoidal. Sinusoidal memiliki bentuk paling sederhana, dihasilkan pembangkit listrik. Contohnya seperti grafik berikut ini. Cara menghitung arus ini seperti rumus berikut ini. Contohnya seperti jaringan listrik pada PLN. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tegangan rata-rata. Tegangan rata-rata didiferensialkan sebagai berikut ini. V sama dengan lim V per 0 1 per T integral T per 0 dikali V dikali D dikali T. Dengan menggunakan hukum Ohm, 1 sama dengan V per R, nilai rata-rata arus bolak-balik adalah dapat diferensialkan ruas kiri dan kanan seperti rumus berikut ini. Sekarang saya akan menjelaskan tentang tegangan Rodman square. Rodman square disingkat RMS. RMS didiferensialkan seperti gambar berikut ini. Kita dapatkan yang pertama, besaran tersebut dikuadratkan. Yang kedua, menghitung nilai rata-ratanya atau besarannya. Yang ketiga, mengambil akar besaran yang telah dihitung. Itu cara menghitungnya. Daya dan daya rata-rata dapat ditulis seperti rumus berikut ini. P sama dengan V pangkat 2 RMS per R. Selanjutnya saya akan menjelaskan tegangan bolak-balik pada dua ujung hambatan. Dapat dicari dengan hukum Ohm. Seperti rumus berikut ini. VR sama dengan IR sama dengan IR cos dalam kurung omega T ditambah delta 0. Vc yang kedua, tegangan antara dua ujung kapasitor dapat dihitung dengan persamaan Vc sama dengan Qc. Ini juga dapat ditulis sebagai berikut. Vc sama dengan IMXc cos omega T ditambah delta, 0 negatif V per 2. Selanjutnya tegangan antara dua ujung induktor dapat ditentukan dari persamaan berikut ini. Vc sama dengan C dikali dL per dt. Selanjutnya rumus ini dapat juga ditulis sebagai berikut ini.
VC sama dengan IM XC atau XL cos dalam kurung omega T ditambah delta ditambah V per 2. Sekarang saya akan menjelaskan tentang disipasi daya pada kapasitor dan induktor. Pada kapasitor dapat diperoleh seperti rumus berikut ini. PC sama dengan IM XC per 2T kurung buka sin pangkat 2 kurung buka delta, 0 kurung tutup sin pangkat 2 kurung buka delta, 0 kurung tutup sama dengan 0. Pada konduktor juga dapat diperoleh seperti berikut ini. PL sama dengan negatif IM pangkat 2 dikali XL per 2T kurung buka sin pangkat 2 delta 0 per kurung buka sin 2 kurung buka delta, 0 di kurung tutup lagi sama dengan 0. Sekarang saya akan menjelaskan diagram fasor. Diagram fasor memiliki fungsi sebagai berikut ini. Yang pertama, bisa dilihat pada gambar diagram berikut ini. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa diagram fasor memiliki fungsi seperti V sama dengan A cos dalam kurung buka omega T ditambah delta, 0. Yang kedua, pada gambar tersebut sumbu datar memiliki fasor delta, 0. Pada yang ketiga, pada gambar tersebut sumbu datar memiliki fasor omega T ditambah delta, 0. Semua fungsi dinyatakan dalam fungsi kosinus fungsi V sama dengan A sin dalam kurung buka omega T kurung ditambah delta kurung tutup. Dan sekarang saya akan menjelaskan operasi trigonometri dengan diagram fasor. Menjalankan dua buah fungsi trigonometri dengan V1 sama dengan A dikali cos kurung buka omega T kurung tutup. Yang kedua, V2 sama dengan A2 dikali cos omega T ditambah delta, 0. Supaya mudah didapatkan, kita bisa lihat gambar sebagai berikut ini. Dari situ kita bisa hitung menggunakan aturan penjumlahan vektor dengan metode jajar genjang. Rumusnya seperti berikut. A sama dengan akar A1 pangkat 2 ditambah A2 pangkat 2 ditambah 2A1 dikali A2 dikali cos delta, 0. Kita juga bisa tentukan dengan gambar berikut ini. Didapatkan komponen arah horizontal, yaitu AN sama dengan A1 ditambah A2 cos delta, 0. Dan komponen vertikal, AV sama dengan A2 sin delta, 0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rangkaian arus bolak-balik. Yang pertama, rangkaian RL seri hanya mengandung resistor dan induktor. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Kita dapatkan pada gambar tersebut dengan tegangan antara ujung kiri resistor dan ujung kanan induktor sebagai
Rumusnya sebagai berikut ini. VAC sama dengan VAB ditambah VBC. IM dikali R dikali cos kurung buka omega T ditambah delta koma 0 kurung tutup ditambah IM XL cos kurung buka omega T ditambah delta ditambah V, 2 V atau 2. Kedua, rangkaian RC seri hanya mengandung resistor dan kapasitor. Bisa dilihat pada gambar rangkaian seri RC berikut ini. Kita dapatkan pada ujung kiri resistor dan ujung kanan kapasitor menjadi rumus berikut ini. VAC sama dengan VAB ditambah VBC sama dengan IM R cos kurung buka omega T ditambah delta koma 0 kurung tutup ditambah IM XC cos kurung buka omega T ditambah delta negatif V per 2 kurung tutup. Yang ketiga yaitu rangkaian LC seri hanya mengandung induktor dan kapasitor. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kita dapatkan pada yang kiri induktor dengan ujung kanan kapasitor. Rumusnya seperti berikut ini. VAC sama dengan IM X LC cos kurung buka del omega T ditambah delta koma 0 ditambah V per 2 kurung tutup negatif IM XC cos omega T ditambah delta koma ditambah V, 2 kurung tutup sama dengan IM XL negatif XC kurung tutup cos omega T ditambah delta koma ditambah V per 2. Yang berikutnya, yang ketiga, rangkaian RLC seri dapat dilihat pada gambar rangkaian RLC seri berikut ini. Kita bisa dapatkan bentuk umum tegangan antara titik A dan titik B sebagai fungsi waktu, yaitu seperti rumus berikut ini. VAD sama dengan IM sama dengan cos omega T ditambah delta ditambah tetra. Saya akan menjelaskan tentang faktor daya. Faktor daya di sini yaitu arus 1 sama dengan arus I sama dengan IM cos kurung buka omega T kurung tutup. Dalam rangkaian ini terdapat disipasi daya dalam rangkaian P sama dengan IV sama dengan IM pangkat 2 cos kurung buka omega T kurung tutup cos. Kita harus menggunakan persamaan trigonometri. Daya rata-rata dapat ditulis dalam bentuk lain. Maka kita dapatkan P sama dengan IM dikali VM per 2 dikali cos tetra sama dengan IM per akar 2 dikali V2 per V2 cos tetra. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila
ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Lebaran.